Halo Sobat Energi, balik lagi di EB Talk. Buat yang belum tahu, EB Talk ini adalah suatu kegiatan podcast yang membicarakan tentang energi baru dan terbarukan dan isu-isu yang ada di dalamnya. Buat kali ini, EB Talk ini dapat dua pembicara, ada dari Dem dan ada dari Inaga. Mungkin dari Inaga dulu boleh perkenalan? Oke, mulai dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Farhanizat dari Teknik Geologi 2022. Di sini aku sebagai representatif dari INAGA IJMSC atau Indonesian Geothermal Association, Universitas Gadjah Mada Student Chapter. Oke, dan halo teman-teman, kenalin aku Bintang dari Teknik Fisika dan di sini aku menemani Farhan di sini ceritanya. Nah, dari Dem juga boleh perkenalan dulu. Nah, halo Sobat Energi. Kenalin aku Imam Reza Palevi Awaludin. Di sini aku sebagai representatif dari Dewan Energi Mahasiswa UGM di Divisi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemanin partnerku ada. Halo teman-teman, aku Abdi. Di sini juga aku nemanin Mas Imam dan teman-teman semua untuk menjadi representatif dari podcast dari DEM. Di sini juga aku akan membawakan beberapa ikut membawakan beberapa materi juga terkait tentang apa yang akan dibahas oleh Mas Fadil nanti. Oke. Aku juga mau perkenalan nih. Namaku Fadil Muhammad Akbar. Aku dulu representatif dari DEM. Di sini aku jadi moderator buat pemandu dari podcast kali ini. Nah, di sini nanti kita ada 4 topik yang bakal dibicarain, yaitu yang pertama adalah harmonisasi proyek geotermal dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Yang kedua ada menavigasi tantangan pengembangan dan investasi dalam energi geotermal. Ketiga ada prospek ekonomi proyek geotermal di Indonesia dalam mengatasi tantangan untuk masa depan yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah carbon credit. Mungkin dimulai dari topik yang pertama dulu, yaitu harmonisasi proyek geotermal dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Kendala perizinan lahan kerap terjadi dan menghambat implementasi proyek geotermal. Menilik kasus penolakan pembangunan geotermal oleh masyarakat setempat terjadi sebab kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan. Bahkan masyarakat tidak memahami apa yang tengah menjadi permasalahan di perusahaan tersebut. Seringkali perusahaan baru membuka diri setelah muncul keluhan dan demo dari masyarakat. Pembukaan dialog hingga mediasi baru dilakukan setelah masyarakat mencapai tahap antagonis. Tahapan tersebut terjadi saat masyarakat merasa dirugikan dengan pengoperasian geotermal. Pertanyaannya, strategi resolusi konflik seperti apa yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan antara perusahaan panas bumi dan masyarakat lokal? Serta, kerangka seperti apa yang dibuat untuk melindungi lingkungan dari potensi kerusakan yang disebabkan oleh energi panas bumi tersebut? Mungkin bisa dimulai. Ada tanggapan? Oke, maybe aku dulu ya. Boleh. Jadi gini teman-teman, sebelumnya seperti yang udah disebutin sama Fadil nih, kalau misalkan ada beberapa kasus dan salah satunya itu yang pertama itu adalah ketika masyarakat sudah camp up, berkumpul secara agresif dan dianggap sebagai pihak yang antagonis. Teman-teman, sebelumnya kita perlu paham ya kenapa masyarakat itu bisa menjadi agresif. Karena panas bumi ini, misalkan kita mengambil contoh di Dieng supaya lebih konkret. Panas bumi ini lokasinya bersinggungan dengan daerah perkebunan, serta daerah perkebunan yang notabene itu merupakan mata pencarian utama dari para masyarakat di sana, yang merupakan petani kentang ya. Dan siapapun itu, ketika sumber mata pencahariannya terganggu, itu pasti bakalan agresif dong. Betul. Ya kan, that's fair. Dan di sini konteks kenapa masyarakat kemudian bisa berkonflik gitu kepada PLTP Dieng dalam kasus ini, dan di samping itu kenapa di sini kita memandang PLTP Dieng cenderung menutup diri, itu ceritanya gini. Jadi as I said, masyarakat itu kan mata pencarian utamanya itu sebagai petani kentang, komoditas utamanya mereka. Gelalahnya selama beberapa tahun terakhir, kentang yang jadi primadona mereka itu shrink in size. Orang kan secara spontan pasti nganggap, wah ini pasti gara-gara PLTP Dieng, pasti airnya mencemari lingkungan, pasti something to do with the air, dengan udaranya mengeluarkan sulfur dan sebagainya, bikin tanamannya rusak lah. Kondisi-kondisi tersebut yang memang hipotesis, yang kemudian seolah-olah masyarakat tuh, oke, mari kita berkumpul, kita geruduk PLTP Dieng. Nah, setelah kondisi tersebut muncul, barulah di sini Dieng mau membuka diri, di mana mereka kemudian melakukan penelitian dan diketahuilah bahwasanya itu disebabkan oleh masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik.
penggunaan pupuk anorganik secara konstan, kita semua tahu itu bakalan menghilangkan semua nutrisi yang ada di tanah sehingga kondisi ideal bagi kentang untuk bisa tumbuh optimal tuh hilang. Cuman again, itu adalah suatu yang bisa kita tanggulangi. Kalau misalkan PLTP Dieng dan masyarakat itu selalu ada komunikasi yang baik, saling terbuka satu sama lain. Karena memang salah satu masalah dari konflik antara masyarakat lokal dengan PLTP itu adalah karena kadang menganggap kalau PLTP-nya itu terlalu tertutup. Bahkan bagi kita akademisi, data dari PLTP untuk dikaji aja susah minta ampun kan. Geothermal itu adalah suatu kajian yang sangat tertutup, terlalu banyak confidentiality di situ. Untuk akademisi aja kayak gitu, apalagi untuk masyarakat. Itu kan. Dan di samping itu, maka kalau misalkan kasusnya kayak gini, ya resolusi yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana caranya perusahaan dan masyarakat itu bisa saling terbuka satu sama lain. Kan poin utama dari perusahaan itu kan adalah profit bisnis. Supaya bisnis mereka jalan, harusnya bisa berjalan dengan optimum, mereka harus bisa meminimalisir adanya konflik atau pertentangan dari masyarakat kan. Ya kan. Apalagi panas bumi itu kan kita drive berselancar di atas narasi kalau EBT itu apa ya, jauh lebih bersih gitu. Jauh lebih bersih. Emisi dari karbon dioksida per generasi KWH itu panas bumi beberapa data macam-macam, tapi overall ada yang bilang bahkan 12 gram, yang mana itu jauh lebih bagus daripada fotovoltaik, mana panas bumi itu juga jauh lebih reliable sama daripada fotovoltaik. Fotovoltaik itu musiman, intermittent, tergantung sama cuaca, musim hujan ya kayak gitulah. Tapi kalau panas bumi ini dia base load, jadi dia sangat ideal untuk menghentikan PLTU batubara karena konstan gitu kan. Sayang sekali kalau misal potensi yang luar biasa ini lantas terkendala oleh hal-hal seperti itu ya. Itu satu. Makanya kan perusahaan punya CSR ya. Ya itu mungkin PR bagi CSR mereka. Di samping itu ada kasus kedua nih. Ada kasus kita mengambil di sebentar. Aku agak lupa. Oh, Pocoleo ya. Aku agak lupa nama desanya. Kurang familiar ceritanya. Jadi di Pocoleok di Nusa Tenggara itu mungkin ceritanya gini, di Ulumbu, di daerah Ulumbu itu sudah ada PLTP 7,5 megawatt. Pengen dikembangkan supaya kapasitasnya 40 megawatt. Kenapa dikembangkan? Again, bangsa kita itu punya ambisi nih untuk mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Ya kan? Dan untuk itu, mereka berupaya untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan dalam generasi energi mereka. Di mana di sini saat ini kalau tidak salah ada di 2100 megawatt, pengen dibangkitkan ke 8000 megawatt ya kan. Di tahun 2030 otomatis ada 177 titik yang perlu dikembangkan dari artikel yang saya baca, dengan total generasi mencapai 5000 megawatt sekian lah. Nah, itu kan sangat PR ya, sangat ambisius dan sangat PR. Cuman masalahnya di sini, ketika mereka ingin melakukan pendekatan ke Ulumbu, di sini bupati sebagai representatif dari government itu sudah turun tangan mencoba untuk memediasi masyarakat yang pro, yang kontra itu apa argumennya. Dan berdasarkan salah satu artikel yang saya baca di internet ini, yang kontra itu bisa sampai 90%. 90% teman-teman. Itu kan membuat kita bertanya-tanya kenapa nih, padahal kan sosialisasi udah ada, social engineering-nya udah ada effort berarti. Karena pada prinsipnya gini teman-teman, masyarakat itu lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari sesamanya, timbang dari orang luar, mungkin dari Jawa yang tiba-tiba datang berdasi kan, berjas menggunakan mobil mewah. Mereka lebih percaya sama orang-orang sekitar mereka, ya kan? Dan presiden atau contoh yang mereka lihat di daerah Ulumbu sana adalah sama gini. Masyarakat Ulumbu itu mereka banyak hidup dari hutan, mereka bermain dari hutan. Hutan yang sudah menjadi bagian dari identitas, jiwa dan kehidupan juga falsafah budaya mereka itu harus hancur karena PLTP Ulumbu. PLTP datang, yang tadinya hujan hijau dialihfungsikan menjadi mes, ya kan, untuk menampung para pegawai. Yang tadinya hijau dialihfungsikan menjadi pembangunan dari fasilitas panas bumi itu sendiri. Dan beredar di masyarakat itu kalau ternyata kalau misalkan proses pengeboran dari yang ada di Ulumbu itu entah benar atau tidak itu mengeluarkan gas.
Kita tidak meng-highlight benar atau tidaknya. Yang kita highlight itu adalah fakta kalau ini adalah yang dipercaya sama masyarakat Ulumbu. Itu satu. Dan yang kedua, masyarakat yang kadang bertani di daerah sekitar situ atau beraktivitas tiba-tiba merasakan gempa. Kadang merasakan atau melihat adanya tanah longsor. Mereka merasakan ini threat. Bahkan suatu media melabel panas bumi sebagai ladang kematian. Karena sudah separah itu. Dan di samping itu, yang uniknya lagi di sini adalah, jujur saya lupa mau ngomong apa. Tapi anyway, yang uniknya di sini itu adalah apa ya? Kadang kita melabelisasi masyarakat sebagai pihak yang ignoran. Pihak yang mereka kontra terhadap perubahan. Wong sedemikian bersihnya sebagaimana digaungkan di mana-mana kok kontra. Kita lupa kalau bahwasanya mereka itu tidak buta. Mereka tidak tuli, mereka melihat. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang dikatakan oleh orang asing. Itu yang perlu di-highlight. Sehingga dalam kasus kedua yang harus dilakukan itu adalah menciptakan pilot atau presiden yang bagus. Menciptakan suatu contoh supaya masyarakat itu masyarakat itu tidak kontra dengan argumen, loh tapi di daerah sana seperti itu, loh tapi di daerah itu seperti itu, kok malah merusak. Karena faktanya di daerah Ulumbu juga tidak ada kontribusi signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Padahal kan janjinya akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, tapi tidak. Yang ada malah merusak. Yang ada malah mengganggu kehidupan mereka. Gimana masyarakat tidak kontra? Benar kan? Maka dengan logika seperti itu, dalam konteks yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah memperbaiki contoh yang rusak. Kita harus frontal. Kalau misalkan contoh Ulumbu, contoh di daerah di mana masyarakatnya cenderung kontra karena tanahnya dirusak dan lain sebagainya, itu adalah contoh yang rusak. Kita harus keras di situ. Dan memang itu sangat PR ya untuk memperbaiki contoh yang rusak. Karena ya seperti itulah, the damage is already done. Tapi kalau kita ingin menciptakan masa depan yang memang bersih ya, kita ingin menciptakan transisi energi bersih yang tidak cuma bersih tapi juga berkeadilan. Esensi dari energi bersih itu kan supaya kita bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera. Jangan sampai demi kesejahteraan orang lain ada masyarakat yang kesejahteraannya direnggut. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itu untuk kasus yang kedua mungkin sebagai closing-nya itu adalah untuk menciptakan contoh yang baik ya. Lalu kita berbicara tentang kerangka regulasi. Oke, sebenarnya kan AMDAL udah ada dan istilah tentang environmental impact assessment itu udah ada. Udah banyak negara melakukan itu. Jepang udah, Filipina udah, yang dekat sama kita kan. Amerika, New Zealand, Finlandia dengan gaya mereka masing-masing. Cuman overall yang harus kita benar-benar kaji di sini tuh seminimal mungkin ada tiga tahap nih. Yang pertama adalah studi awal. Studi awal untuk memastikan impact dari pengeboran, impact dari proses eksplorasi itu tidak akan melakukan harm, bukan sekedar pada flora dan fauna, tapi juga pada kehidupan masyarakat. Dan untuk itu, untuk menjawab apa yang dikeluh kesahkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, masyarakat lokal itu harus ikut serta menjadi aktor. Again, mereka itu bukan orang bodoh, mereka bukan orang yang buta, bukan orang yang tuli, bukan orang yang cuman mangget-mangget ketika ada orang asing datang bilang, oh saya mau bangun PLTP di sini. Mereka juga manusia, ayo kita manusiakan mereka. Dan di samping itu, yang ketiga itu adalah untuk memastikan kalau keberlanjutan dari PLTP ini pasca pembangunan ini tetap aman. Karena ada beberapa kasus di mana ada kebocoran gas hidrogen sulfida kalau tidak salah ya, H2S ya. Merenggut nyawa 5 orang yang ada di Sumatera. Itu adalah contoh yang nyata dan itu menimbulkan pergolakan, ya kan? Karena amannya di mana? Karena bersihnya di mana kalau sampai ada orang yang mati karena itu kan? Oleh karena itu penting juga kita memberi fokus tidak hanya pada awal, tapi pada sustainability-nya. Sekiranya seperti itu teman-teman. Supaya panas bumi itu, karena kita punya potensi yang luar biasa kan. Ada yang bilang kalau misalkan 40% itu ada di kita. Sayang kalau nggak dipakai. Tapi aneh juga kalau misalkan kita
mau melakukan pembangunan dengan narasi energi bersih tapi malah mencederai kehidupan dan kesejahteraan orang lain, ya kan? Oleh karena itu, pada akhirnya di sini pemerintah juga harus tegas, ya kan? Kita coba untuk menganalisis interest dari masing-masing pihak. Paling enggak kan yang terlibat itu ada 3, masyarakat, terus ada pemerintah, terus ada juga perusahaan. Interest dari perusahaannya apa sih? Ya, truth be told, mereka ingin proses bisnisnya berjalan lancar, ya kan? Investasi dari panas bumi itu mahal karena kita harus bikin plan, ya kan? Untuk itu mereka harus memastikan proses A sampai Z-nya itu bisa berjalan optimum all time. Yang kedua, masyarakat ini sebenarnya nggak muluk-muluk yang diminta. Jangan rusak kehidupan mereka, ya kan? Kalau memang memberikan janji untuk memberikan dampak ekonomi yang bagus, ya buktikanlah. Mungkin salah satu contoh yang lumayan berkembang itu ada di daerah Kamojang, di mana kalau tidak salah PG di sana menggunakan heatnya untuk pengeringan kopi dan lain sebagainya kan. Sempat dikembangkan juga di bukunya Ibu Neni Saptaji. Kalau ITB mengembangkan kalau tidak salah penyulingan minyak atsiri dengan panas bumi. Ya itu yang harus dikembangkan. Dosen saya, Pak Rahmawan dari Pusat Studi Energi mengatakan kalau supaya masyarakat bisa menerima, mereka harus menerima manfaat atau benefit langsung dari panas bumi. Maka direct use itu juga harus digembor-gemborkan penggunaannya. Direct use itu bisa kita gunakan bermacam-macam loh. Misal di Dieng kan sewaktu-waktu ada breeding tuh, dingin banget kan. Kita bisa menggunakan itu untuk room and water heating, ya kan? Apalagi potensi geothermal brine-nya bisa sampai 200 derajatan kan dari separator, kan sayang kalau langsung diinjeksi kan. Terus lagi kita juga bisa menggunakan panasnya itu untuk membuat rumah kaca. Kalau tidak salah Finlandia atau Islandia, mohon maaf saya lupa, di daerah Eropa itu di musim di musim apa itu yang dingin, itu musim dingin ya? Di musim dingin. di winter time. Mereka itu kalau tidak salah sekitar tahun 80-70-an ya. Mereka itu purely reliant on daging karena nggak bisa nanam apa-apa. Tapi dengan adanya geothermal itu mereka bisa menciptakan rumah kaca, ya kan? Ya. Agrikulturnya bisa berkembang. Ya, makanya di direct use itu juga perlu dikembangkan, digembor-gemborkan supaya masyarakat itu melihat, oh, aku mendapatkan dampak praktis dari panas bumi, ya kan? Dan di samping itu, alangkah baiknya kalau kita juga bisa melakukan serapan terhadap tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal dalam artian tidak sekedar menjadi kuli ya. Saya sadar kalau misalkan panas bumi itu adalah suatu sistem yang tidak cuma butuh pembiasaan tapi harus terlatih dan terdidik. Skilled labor bener banget. Oleh karenanya ini menjadi program jangka panjang supaya putra putri daerah itu mendapatkan mungkin program scholarship supaya mereka bisa keluar. Kata Bung Karno dulu di filmnya Rudy Habibie ya, kalian keluar menimba ilmu kemana yang jauh sana lalu kembali untuk mengembangkan daerah kalian. Seperti itu spiritnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah itu jangan sampai terkesan sama-sama antagonis, sama-sama berdiri bersama orang asing yang pengen merusak istilahnya ya, merusak kehidupan mereka. Jangan sampai. Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan AMDAL-nya, harus tegas dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan panas bumi sekiranya mereka sudah menyimpang dari kesepakatan, menyimpang dari keseharusan, ya harus ditindak tegas di situ. Jadi jangan sampai ada kasus di mana aparat itu sangat agresif ke masyarakat tapi tidak menindak dengan istilahnya tegas apabila ada perusahaan yang menyimpang. Lebih safety mungkin ya. Betul, tentang di safety Sumatera juga. kemarin ya. Benar. 2S non-consumable gas. Itu harus dievaluasi. Benar banget. Jadi kita melihat ada like a triangle, ada pemerintah, ada masyarakat, ada perusahaan di mana fungsi utama dari pemerintah harus role di sini adalah untuk kontrol terhadap perusahaan dan menjadi mediator antara masyarakat dan perusahaan supaya mereka bisa transparan, supaya interest dari masing-masing pihak bisa terlampaui dan mimpi besar kita net zero emission 2060 itu bisa tercapai. Kira-kira kayak gitu. Oke, keren banget ya dari Bintang. Mungkin intinya tuh sebenarnya
sebelum memulai ekspansi yang besar di 177 titik tadi, kita harus membenahi apa yang ada di sekitar masyarakat seperti direct use, terus masalah keselamatan seperti tadi H2S, dan apa namanya, pemerintah juga harus memberikan regulasi yang ketat tidak hanya pada masyarakat tapi juga pada perusahaan tersebut. Betul, dan again masyarakat tuh lebih percaya sama yang sama masyarakat ya. Jadi kita harus bisa memberikan kita harus memberikan presiden atau contoh yang bagus. Sekiranya seperti itu. Dengan demikian insya Allah rencana ekspansi panas bumi itu bukan cuma mimpi belaka ya. Amin. 2030 kan udah sebentar lagi ya sebenarnya. Waktu berlalu cepat peluru kata Bu Yam. Mungkin itu dari topik pertama. Ada tanggapan lagi nggak tentang pendapat dari Mas Bintang ini? Kalau tanggapan mungkin saya sama seperti Mas Bintang, karena di sisi sebagai masyarakat itu seringkali mereka istilahnya adalah near keterlibatan gitu, tanpa keterlibatan apapun. Contoh gampangnya adalah pada saat pembangunannya saja gitu, kayak misalkan di beberapa WKP itu masyarakat cenderung tidak tahu ada aktivitas apa. Bahkan masyarakat lokal yang lahannya digunakan saja di situ juga tidak tahu mereka itu sedang melakukan apa, sedang melakukan aktivitas apa, sebatas ya di situ ada proyek pembangkit listrik geothermal. Ada orang Sebatas proyek gitu ada aja. orang proyek dan ya sebatas itu. Dan mungkin betul sih, kayak di sini yang perlu dititik beratkan adalah pemanfaatan langsungnya, direct use-nya. Kayak beberapa negara juga kan sudah banyak itu. Misal gampangnya adalah nggak usah yang terlalu ribet, dia memanfaatkan fluida panasnya itu sebagai, ya benar kayak tadi, sebagai Heating. pemanas lah, sebagai heating di saat winter. Dan itu konsepnya cukup sederhana, dia hanya menyalurkan melalui pipa-pipa di bawah tanah. Investasinya tidak Nah, mahal. ya, tidak mahal, dan itu kayak kita bisa melakukan itu gitu loh di direct use-nya gitu, tanpa beberapa hal yang mungkin secara lebih kompleks, mungkin pemanfaatan brainnya secara langsung lebih lanjut itu kan. Kayak mungkin di situ sih kayak keterlibatan masyarakat di sini tuh masih terbilang cukup kurang, tanpa apa ya, kayak tanpa melibatkan langsung lah istilahnya lah gitu. Pada direct use tadi ya. pada Direct use direct kita juga use. salah satu yang rendah gitu dibanding dengan negara-negara pembangkit betul, geothermal yang lain gitu ya. Kayak gitu ya. Dan yang kami tahu juga bahwa saya kan beberapa direct use sekarang sebatas pemanfaatan dari apa ya, kayak turunan di mineral-mineralnya gitu. Nah, mungkin itu juga menarik dibahas Dibahas ya. untuk dibahas itu, tanpa ada direct use yang mungkin nggak usah sekompleks itu gitu loh. Lebih sederhana. Lebih sederhana ya. gitu.